malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini adalah prahara hak waris dan hak asuh anak, kasus almarhum Vanessa dan almarhum Bibi. Baik, Bang. Ini kan memang lagi rame sekali yang nggak bisa dipungkiri di sosial media. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Di tengah-tengah mungkin sebetulnya pihak keluarga dua belah pihak ya masih sebetulnya dirundung duka gitu ya, Bang. Ya. Tapi memang sepertinya banyak orang yang sudah mengerti hukum. Ini sepertinya sudah memprediksi bahwa ujung-ujungnya bisa menjadi ada perselisihan, Bang. Karena ada tadinya yang disebut tadi Abang sudah menyampaikan hak ahli waris. Sebetulnya seperti apa sih, Bang? Kalau untuk orang awam deh, Bang, mengenai hak ahli waris ini. Kalau selama ada anak, semua kan jatuh pada anak gitu ya. Jadi gini, ada dua topik hukum di sini. Satu hak asuh atas anak, ya. Satu lagi hak atas waris. Ya. Itu yang menjadi masalah hukum di sini. Dan jujur aja, saya sendiri dalam setiap postingan di IG saya Hotman Paris Show, ya, hampir semuanya komentar tentang ini. Pak Hotman tolongin dong, galak. Anehnya sebagian besar kok semuanya membela Pak Faisal. Ini Pak Faisal ini hebat banget gua kira. Kok semua memihak ke Pak Faisal? Abang jadi penasaran. Iya. Seperti apakah dan siapakah dan bagaimanakah kesaran dari Pak Faisal? Dan memang setiap masalah hukum di Indonesia ini yang bersifat nasional, hampir seluruh selalu datang mengadu ke Instagram saya. Baik. Antara lain Ibu Valencia kemarin. Betul. Kemarin ide saya, komentar saya langsung oleh Jaksa Agung ditanggapi. Berhasil. Berhasil. Dan sekarang orang semua mengadu ke saya. Oke. Makanya saya yang menyarankan topik malam ini kepada iNews, panggil Pak Faisal. Sudah hadir di studio kita. Ini dia Pak Haji Faisal dan juga Ibu Dewi Zuriati. Selamat malam, Om. Selamat malam, Tante. Silakan, Tante. Silakan, Om. Ya, pertama-tama aku baru ketemu hari ini sama Om, Tante. Aku ingin mengucapkan ikut berbelasungkawa ya sama Om sama Tante. Semoga Om dan Tante selalu sehat ya. Terima kasih. Baik, Bang Hotman. Ini sudah ditunggu sama pemirsa. Silakan langsung, Bang. Oke, Pak Faisal. Apa yang terjadi, kita tahu bahwa setelah meninggal almarhum Bibi dan Vanessa, tinggallah putra sematawayang, dan katanya juga ada warisannya. Masalah hukum apa yang terjadi? Yang kita dengar Bapak mengajukan permohonan hak asuh di pengadilan. Apa itu benar? Bukan hak asuh, hak perwalian. Hak perwalian, oke. Saya baca di dokumen pengadilan, pemohonnya itu mengajukan perwalian 3 orang. Ya. Bapak, istri Bapak, dan Pak Dodi. Ya. Terus apa yang terjadi? Ya, kita harus mundur ke belakang sedikit kan. Ya. Jauh sebelum saya mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan, itu saya sudah bincang-bincang dengan Mas Dodi. Dodi bapaknya Vanessa. Ya, ya. Jadi mengingat ada hal-hal lain yang perlu diurus, tapi harus memerlukan surat perwalian. Ya, oke. Nah, kan saya jarang ketemu sama Pak Dodi ini. Ya. Mengingat waktu yang tidak begitu panjang, andai kata dia kembali ke Pemalang, saya kan nggak tahu. Saya hanya dengar dia di Pemalang. Ya. Maka saya bilang sama dia, Pak Dodi, ini perlu surat-surat ini. Ya. Hak perwalian setuju nggak Pak Dodi kalau ke saya? Ya. Setuju. Tidak. Jadi di permohonan itu pemohon 3 orang, tapi dalam permohonan perwalian anak diberikan kepada Pak Faisal, Bapak. Ya. Oke, setuju dia? Setuju. Sudah mengajukan permohonan ke pengadilan agama mana? Tadi sekali saya bilang, 2 kali, 3 kali, mungkin ada 4 atau berapa kali. Setuju. Kemudian saya pergi ke pengadilan. Oke. Sesampai di pengadilan, ada perlu surat-surat dari dia. Saya telepon Pak Dodi, ini untuk surat perwalian membutuhkan surat-surat dari Pak Dodi. Ya. Di antaranya surat nikah Pak Dodi dengan almarhum mamanya Panes. Ya. Terus KTP-nya, terus akte-nya. Oke, baik Pak Haji, tidak ada masalah. Jadi diantarkanlah oleh Pak Dodi ke pengadilan.
Sampai di pengadilan, ya sudah saya ajukan surat, ini surat-surat. Terus waktu itu dilayanin oleh orang pengadilan, kalau tidak salah wakil dari pengadilannya. Dipertanyakan semuanya, jadi tidak ada persoalan. Oke, sehingga Pak Dodi waktu itu bertanya, ngapain sampai ke pengadilan segala? Ya, Pak Ji katanya kan, saya kan udah setuju. Oke, tanda tangan surat, udah masuk, tidak ada masalah. Pak Dodi sudah tanda tangan nggak permohonan? Tanda tangan. Sudah. Ikut tanda tangan surat permohonan perwalian. Oh, sudah tanda tangan sama bapak sama ibu. Iya. Sudah setuju, tidak ada masalah. Oke, sudah daftar ke pengadilan. Bahkan dia sendiri menanyakan kenapa harus ke pengadilan, kan begitu. Oke. Begitu saking setujunya. Oke. Udah masuk, udah selesai persoalan. Ya. Saya nggak ada persoalan, nggak ada masalah lagi. Setuju. Ya, kemudian sehari, dua, lain lagi cerita. Cuman pas di hari Rabu, Senin saya masukkan ke pengadilan ya, Ya. Rabu dia berubah pikir datang sore. Sore dia datang ke saya karena besan, saya sambutlah dengan cara baik. Ya. Waktu itu Pak Haji, saya perlu surat-surat berapa buat mencairkan prudensial. Mencairkan uang asuransi. Ya, surat ya untuk mencairkan lah, kan dokumen-dokumen kan penting. Apa? Akte kelahiran Panes, surat nikah, kakak, semuanya surat-surat lah, termasuk KTP saya dan KTP istri saya. Udah selesai, saya tanda tangan. Kemudian dia udah balik, saya datangkan surat, istri saya datangkan surat. Waktu itu saya tanya, berapa nilainya Pak Dodi, bilang saya. Saya nggak mau tahu, saya sebenarnya udah tahu. Nah, jadi sekian katanya kan. Berapa? Adalah, tapi jauh lah berbeda dari yang dikatakannya dengan yang sebenarnya yang sampai dari pihak. Jadi di situ saya mikir, oh kok begitu? Oke lah, tidak ada masalah. Sebentar dulu. Kan Bapak, dia udah setuju Bapak jadi wali. Kenapa kok masih dia yang mencairkan asuransi? Asuransi itu begini ya. Asuransi itu menurut dia, saya nggak baca polisnya. Ya? Menurut dia hak walinya dia dan Mayang. Oh, di dalam polis asuransi ditulis hak walinya dia dan Mayang, istrinya. bukan dengan anaknya. Anaknya. Mayang. Bapak baca nggak polis asuransi ada nama dia? Tidak baca. Bapak tidak baca, Bapak tetap kasih gitu aja? Ya karena bagi saya kalau memang itu hak dia, saya nggak suka. Waduh, Bapak begitu itikat baik langsung kasih. Nggak ada saya utak-atik. Nggak ada saya. Kalau memang hak dia, kita kan tahu ukuran. Ini kan anak yatim piatu. Jadi saya pikir orang-orang yang tahu, mengerti dengan masalah pemahaman kami, itu nggak mau. Bapak tidak tanyakan waktu itu kenapa uang itu tidak Bapak pergunakan untuk si Galat. Bapak tidak tanyakan, langsung main. Tidak. Oke. Saya tanda tangan. Oke, akhirnya Bapak kasih. Kasih semuanya. Oke, dan uang itu udah dicairkan. Nggak tahu saya. Oke, yang Bapak tahu kira-kira jumlah yang disebutkan ke Bapak dengan jumlah di dalam polis kira-kira berapa persen bedanya? Jauh banget bedanya. Jauh banget? Jauh banget. Oh. Udah dibilang 30 juta padahal aslinya 500 juta ya Pak ya? Betul. Jauh banget ya Pak ya? Hah? Betul. Oh betul. Berapa? Katanya 30 juta, tapi aslinya 500 juta. Setengahnya pun nggak ada ya Pak ya? Seperempat itu ya? Saya tanya waktu menandatanganin. Oh. Benar tadi nilai segitu, ya udah. Saya tandatanganin, surat tetap saya tandatangan. Dari mana Bapak tahu angka segitu? Saya tahu lah saya. Dari? Kan anak saya kan pernah dihubungi waktu kejadian di Surabaya, anak saya dihubungi oleh pihak asuransi. Oh, begitu. Tapi saya diam-diam aja, karena dia yang ahli warisnya. Oh. Permasalahkan kalau memang hak dia, ngapain saya permasalahkan? Saya yang paling utama bagi saya kan menyelamatkan cucu saya, ini yang penting. Ya. Dan saya nggak mau cekcok dengan dia. Ya. Setelah itu dia duduk ke sampingan. Dia sesak napasnya sesak. Ya kan namanya orang kampung ini kadang-kadang kan ngerti aja ya angin. Dia tanya-tanya, ada apa lagi Pak Budi? Ada apa permasalahannya? Begini Pak Haji katanya. Saya juga mau hak perwalian. Tersentak lah saya. Surat selesai saya tanda tanganan, dari Senin dia mengatakan bahwa dia setuju perwalian ke saya. Tersentak lah saya di situ. Begitu saya tersentak, kok begitu? Hari Senin kan kesepakatan kita begini. Sekarang Pak Dodi kok begitu? Ya saya ngomong biasa. Nah, sekarang nilai asuransi ini kan saya tahu juga Pak Dodi, kan tidak benar segitu, segini saya bilang begitu.
Nah, kok Pak Dodi begitu? Nah, sama-sama berpikir aja lah kita dulu Pak Haji katanya. Ya, oke lah, cooling down kita Pak Haji katanya. Oke, enggak ada masalah. Tapi saya rasanya kurang tepat lah saya Pak Dodi bicara seperti itu. Kita kan berpesan, saya maunya damai-damai aja. Saya kan enggak mempermasalahkan jumlahnya. Oke lah, kalau itu memang hak Pak Dodi sama Pak, ya oke. Walaupun dalam pikiran saya ini kan anak yatim piatu nih, apa yang ditinggal mamanya kan masih punya hak anaknya kan. Ya. Tapi kalau dia merasa itu haknya, bagi saya tidak ada saya memasalahkan sejak dari awal. Oke, tapi tante sendiri sama om sendiri melihatnya seperti apa? Maksudnya kan ini sebetulnya kan ini keluarga besar gitu ya Tan. Dan ternyata menjadi berita nasional, diomongin tiap hari om. Ya. Di sosial media itu hampir tiap hari. Tadi seperti Bang Hotman sampaikan, Abang Hotman aja postingnya apa, itu komentar justru berhubungan dengan Gala, hak asuh dan hak waris. Bagaimana perasaan dari keluarga sendiri om? Kalau saya sebenarnya memang tidak ingin saya seperti ini. Saya miris perasaan saya. Miris om? Ya miris saya. Kenapa? Karena dia besan. Saya benar-benar menjaga selama ini bagaimana selama saya artinya anak saya bersatu dengan dia. Saya jaga, saya bantu, saya apakan. Saya jaga hati dia, saya jaga perasaan saya. Saya boleh dilihat di wartawan, saya jaga. Omong saya jaga. Ya nggak mau saya menyakiti. Saya maunya damai. Tapi kadang-kadang kalau hal-hal seperti itu, hal yang sudah disepakati kemudian besok berubah, hal begini, tentu saya jadi mikir, jadi ini kok seperti ini kan begitu kan. Tentu mau tidak mau ada lagi omongan di wartawan, tentu saya harus ada pembelaan diri. Karena saya nggak ingin sebenarnya untuk untuk menyampaikan begini begitu, enggak. Saya yakin dan percaya ya kalau nggak mungkin ada pihak lain kali. Kenapa? Karena sama Mas Dodi ini dulu saya cocok aja. Dulu cocok sekali. Saya nggak ada masalah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tante juga kita pengen tanya-tanya ya Tan ya, sudah seperti apa perasaannya saat ini? Apakah sudah lebih baik? Seperti apa? Pokoknya update keadaan dari pihak keluarga terlepas dari masalah hukumnya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana.